Halo Bang, kali ini kita nggak ngomongin laptop dulu, tapi kita ngomongin USB hub converter yang keren juga sih. Kenapa begitu? Karena USB hub converter ini bisa dibilang sebagai mini docking station ya. Akang sudah tahu kalau misalnya laptop bisnis itu selalu ada docking stationnya untuk tambahan ekstra port ya. Dan ini menurut saya bisa menjadi obat juga buat saya gitu ya. Memang dari dulu pengen banget punya docking station tapi harganya yang mahal ya, 5 jutaan. Itu yang USB-C seperti ini, yang lengkap juga itu sekitar 5 jutaan. Tapi ini hanya sepersepuluhnya, hanya 500 ribuan saja. Portnya lengkap banget, semuanya bisa dibilang ada. Port-port yang jarang ada pun ada gitu. Ini VGA, ini LAN, bahkan ada LAN-nya ya. Dan kemudian dia ada HDMI sudah pasti, dan juga ada audio jack combo ya Kang. USB 3-nya ada 4 ya. Jadi satu di sini dan 3 di sisi sebelahnya. Dan sudah pasti juga ada SD card full dan juga micro SD. Dan kemudian ada satu USB-C. USB-C-nya ini untuk apa? Ini untuk charging ya. Jadi kan memang kalau laptop-laptop sekarang yang tipis banget itu kadang portnya itu cuma ada USB-C dan itu hanya 2 ya. Dan ini bisa sekaligus untuk charging. Chargingnya sampai berapa? Sampai 100 watt. Jadi power delivery fast charging juga ya, 100 watt untuk laptop itu kan sudah tergolong cepat. Laptop ultrabook ya, kecuali memang laptop-laptop gaming yang butuh power lebih yang di atas 100 watt itu ya tentu nggak bisa ya Kang ya. Dan HDMI-nya juga ini bisa kita colokan ke monitor eksternal itu hingga 4K resolusinya atau Full HD dengan refresh rate-nya 60 Hz. Sayangnya saya belum punya monitornya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini kita juga bisa, atau saya juga nanti bisa kebeli monitor ya Kang. Jadi bisa ngetes via monitor. Sedangkan yang lainnya VGA atau LAN-nya ini 1000 megabit per second ya. Jadi 100 megabit per second kecepatannya hingga itu. Dan kalau VGA-nya ya kadang-kadang VGA masih ada ya kita presentasi atau bahkan di lapangan orang-orang technical support masih perlu alat yang memang ada colokan VGA-nya ya. Kadang-kadang begitu, atau colokan LAN-nya itu jadi penting banget ya. Disclaimer dulu sebelumnya, jadi hub ini dikirimi oleh PX kepada saya. Saya nggak menolak. Saya menolak karena waktunya saja. Saya takut tidak bisa mendeliver waktunya sesuai dengan yang dijanjikan ya. Hanya waktunya saja saya menolak, tapi saya tidak pernah menolak dikirimin hub seperti ini. Kenapa? Karena pertama memang dia materialnya yang bagus ya Kang. Jadi materialnya ini aluminium, bukan plastik. Jadi untuk kestabilan keluaran panas, jadi dia sudah sangat baik ya. Jadi istilahnya ini materialnya bagus, dipakai lama pun akan stabil. Yang kedua, karena garansi ya. Memang ini perusahaan Taiwan, bukan perusahaan Indonesia, tapi sudah ada di Indonesia dan dia berani memberikan garansi hingga 18 bulan lamanya. Dan yang ketiga, ketika akan membelinya, akan tidak perlu ragu akan pengirimannya, karena pengirimannya sungguh sangat aman, di packing dengan sangat aman. Jadi seperti itu, jadi saya tidak pernah menolak ya. Jadi sudah ada 3 ya. 3 ini yang 6 in 1, ini yang 5 in 1 ya. Jadi yang 6 in 1 pun hanya kecil seperti ini ya Kang. Dan ini masih perlu juga, enak banget dibawa-bawa. Ini pun masih enak dibawa-bawa ya. Beratnya itu tidak sampai 100 gram bahkan, dan besarnya juga kalau kita bandingin dengan handphone, besarnya juga dia tidak sebesar handphone ya Kang. Dia masih lebih kecil dan ini masih kita bisa bawa. Sebagai technical support, yang memang di technical support itu penting banget membawa hub seperti ini ya. Jadi cukup satu ini dan semuanya beres. Kelebihan lain adalah dia sebenarnya juga bisa kita gunakan untuk handphone ya Kang. Jadi kalau memang handphonenya ini USB 3, ini sayangnya handphone saya ini masih USB 2 ya. Tapi dia bisa nggak? Bisa kita gunakan untuk transferring data ya. Jadi transfer data di sini bisa. Apakah untuk dari handphone ke monitor eksternal itu bisa? Bisa ya. Jadi saya sudah melihat juga bisa. Tapi kembali lagi saya tidak bisa mencoba karena saya tidak punya monitornya ya Kang. Tapi idenya seperti itu, Akang cukup membeli satu USB hub 11 in 1 seperti ini, jadi tidak perlu membeli USB hub yang lainnya, cukup satu untuk semuanya sudah lengkap ya. Apakah ada kelemahannya? Ada, saya menemukan jadi transfer data itu untuk transfer data USB itu sama sekali tidak ada
gangguan, tidak ada kendala ya Kang. Jadi untuk USB itu semuanya bisa kita transfer dengan kecepatan 5 gigabit per second atau kecepatan normal USB 3,0 ya. Nah, sayangnya ketika kita gunakan untuk micro SD atau SD card seperti ini ya, ini micro SD yang kecepatannya ini SanDisk Ultra ya, kecepatannya 80-an megabit per second, itu dia akan melambat menjadi sekitar 20-an megabit per second saja. Begitu juga dengan misalnya SD card-nya ya. Jadi SD card ini akan pasangkan dengan sini dan transfer datanya itu ini SanDisk Ultra juga sih, sudah coba dengan SanDisk Ultra, SanDisk Extreme yang memang kecepatannya di atas 80 megabit per second. Itu jadi kecepatannya 20 megabit per second saja. Jadi memang jadi dia turun ya. Kalau memang akan tidak perlu sebanyak ini portnya, ya cukup membeli yang ini. Karena yang ini UCH 160 ini, yang 6-in-1, ini kecepatannya luar biasa cepat. Itu saja sih rasanya kekurangan yang memang saya rasa, ya dia balik lagi ke harganya sih. 500 ribu, sedangkan ini saja ya, ini yang 6-in-1 aja, ini 300 ribuan. Ini 500 ribuan ini, ya sudah sangat murah, sudah sangat worth it, dan bisa mengobati sekali lagi kerinduan saya akan workstation, bisa mengobati kerinduan saya akan mini docking station ya Kang. Dan inilah ketika kita coba mencolokkan semua port yang ada ya. Kang bisa lihat mereka tidak saling bertabrakan ya. Nah ini akan lihat ini dicolokkan semua dengan port-port yang ada. Jadi USB semua, ini untuk mouse gitu ya, mouse wireless. 1, 2, 3, 4, jadi USB-nya ada 4, dan ini ada audio 3,5 mm, dan ini HDMI yang kecepatannya bisa 60 Hz ya, refresh rate-nya Full HD atau 4K, dan ini satu lagi nanti untuk chargingnya. Jadi laptop yang sudah menggunakan USB-C, chargingnya lewat sini jadi bisa, jadi ketika kita hubungkan dan dia bisa. Dan ini micro SD dan SD card-nya sebelah sini ya, tidak bisa saling, misalnya kita tempel dua-duanya langsung transfer dua-duanya nggak bisa ya, tapi hanya salah satu saja. Dan di sebelahnya VGA, kalau memang ada keperluan untuk VGA, ini masih ada VGA female ya. Jadi begitulah Kang, sharing-sharing singkat dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan cek link di deskripsi untuk membeli alat-alat ini ya. Sampai jumpa lagi, salam Diki Septerian.